Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus hebat. Dia ajaib. Sekali lagi berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya kasih anugerah Tuhan senantiasa kita rasakan dalam hidup kita. Amin. Kita ada saat ini sebuah karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita mau rendahkan diri kita. Kita datang kepada Tuhan. Sebab hanya Yesus, hanya Tuhan Yesus yang layak kita tinggikan dan kita agungkan. Biarlah dengan segenap hati, jiwa dan roh kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah di tempat ini, saat ini, hanya nama Tuhan yang kita tinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Buat penyertaan-Mu. Buat anugerah-Mu. Buat karya-Mu dalam hidup kami sepanjang 1 minggu. Engkau ada dalam hidup kami. Engkau memberkati kami. Engkau memulihkan kami. Engkau menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Semua karena Engkau mengasihi dan mencintai kami. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami ada saat ini. Kami rindu Tuhan memuji Engkau. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Biarlah hati kami, jiwa roh kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Ini hidup kami Yesus Allah Roh Kudus. Jamah kami. Penuhi kami semua Tuhan Yesus. Dan kami akan percaya Engkau hadir. Engkau melawat kami semua. Kami semua mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus. Syatakarawatakarawasik Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila ada dosa, kesalahan kami, kiranya Tuhan mau ampuni. Karena kami rindu saat ini kami boleh menerima lawatan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan, kelepasan, kesembuhan daripada-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mau menyenangkan hati Engkau. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Beracara Tuhan lebih lagi di tempat ini. Dan Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah kami pada sore yang indah ini. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh besar. Kasih-Mu besar dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh
bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Biarlah kita mau katakan dengan segenap hati kita, jiwa dan roh kita. Kita mau akui bahwa Tuhan Yesus itu baik dan sangat baik atas hidup kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Anugerah-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Biarlah kami mau selalu
hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di dalam tahta Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau yang kami muliakan dan kami agungkan Yesus. Kau layak disembah. Ku agungkan Kau Yesus, amin. Ku agungkan Engkau Yesus, Yesus Raja. Kau berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan. Mari Bapak Ibu Saudara semua bangun berdiri. Katakan Yesus Raja. Kau berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan dan banggakan. Engkaulah Yesus namanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi bersuka cita sebab Engkau baik dan sebab hanya Engkau Yesus yang layak kami tinggikan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dalam ucapan syukur dan kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Semua yang siap menyenangkan hati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Raja mulia, Dia yang maha besar, Dia maha ajaib, Dia maha mulia. Siapa namanya? Siapa namanya? Haleluya, kita mau lebih lagi bersuka cita sebab Tuhan Yesus itu baik, dahsyat dan luar biasa. Amin. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha Raja segala. Amin. Datangkan tergoyahkan, datangkan tergalakkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Siapa namanya? Yesuslah Raja di atas segala raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Haleluya. Luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Bagi nama Yesus. Sebut nama Yesus.
Yesus, dialah benteng hidup kita yang teguh. Amin. Kita mau berjalan bersama Yesus. Karena bersama Yesus kita tidak akan gentar. Haleluya. Dia senantiasa menopang hidup kita. Dan dia hanya Yesus saja yang dapat menjamin seluruh hidup kita semua. Amin. Haleluya. Berjalan bersamamu, katakan. Tak akan ku gentar. Amin. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Katakan, Kau mengangkatku di atas gunung-batu, Kau beriku kemenangan. Katakan, yang kekuatanku menopang hidupku, keselamatan, memberikan kasih setiamu, benteng hidupku. Katakan, tak akan ku takut, sebab tahu Kau sertaku. Katakan, Yesus jaminan hidupku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Amin. Tanganmu menopangku untuk jalani kehidupan. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku di atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, dan kekuatanku menopang hidupku, keselamatan, memberikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, tahu Kau bersamaku. Yesus jaminan hidupku. Kita mau tepuk tangan di atas kepala kita yuk. Dialah jaminan hidup kita. Siapa namanya? Siapa namanya? Dialah pagi keselamatan kita. Siapa namanya? Katakan Yesus. Haleluya. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan, memberikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab tahu Kau bersamaku. Yesus jaminan hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sebut namanya Yesus. Serukan nama Yesus. Yesus. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan disenangkan. Kita percaya pujian yang kita naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kita percaya lewat pujiannya kita merasakan sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus bertata di atas pujian kita. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami percaya hanya namamu Yesus yang dapat menjamin hidup kami, seluruh kehidupan kami ya Bapa. Dan Kaulah panji keselamatan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Sebentar kami mau dengarkan firman. Kami siapkan hati kami. Ajarkan kepada kami untuk kami tekun dan selalu fokus akan firman-Mu. Karena lewat kebenaran firman-Mu, lewat kami pendengaran firman-Mu, iman kami boleh bertumbuh
dan semakin kuat iman kami di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah pembuat mujizat itu, Tuhan Yesus namanya. Segala cara yang Tuhan berikan atas hidup kita semua, Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memulihkan kita, Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita, karena mujizat Tuhan masih ada dan berlaku sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintai, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak kata bergerak akan hidupku. Ku
lagi imanmu kepada Tuhan, kita sama-sama katakan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kau yang ku percaya Tuhan. Oh, Kau yang ku percaya. Jesus, Jesus. Mari biarlah Dia bertata atas hidup kita hari ini. Jadi membentuk hidup kita sama-sama. Oh, Yesus. Haleluya. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Hati kami limpah dengan nyanyian syukur kepadamu Tuhan. Ini kami umat-Mu berdiri menghadap tahta-Mu yang kudus Bapa, menandakan bahwa Engkau besar dan terbesar dan termulia. Hari ini kami umat-Mu datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Bapa, untuk mengucap syukur bahwasanya Engkau baik dan sangat baik dan selalu baik dan terlalu baik di dalam hidup kami. Hari ini Bapa, kami sadar bahwa hidup kami adalah hidup yang dibentuk oleh firman Allah, hidup yang dibentuk seturut dengan gambaran firman Allah, gambaran Tuhan sendiri. Maka itu Tuhan, kami mau hari ini firman Allah yang agung ini membentuk hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang seturut dan segambar dengan Allah, yang dimana ada hari ini, kami ada tempat ini, itu semua karena kasih karunia-Mu. Dan kami hari ini bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, itu karena Engkau Tuhan. Dan hari ini Bapa, berbicaralah atas kami semua. Kami enggak ingin dibangun dengan dasar yang keliru, tapi kami ingin dibangun dasar yang benar, yaitu dasar firman Allah yang menyelamatkan hidup kami, yang membawa kami kepada Kristus. Terima kasih Bapa, hari ini kami sandingkan telinga dan hati kami kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Allah menyempurnakan, bertahta atas kami semua. Kami hancurkan segala roh ngantuk, roh tidak fokus, semua roh-roh jahat yang akan menghancurkan kami, mencuri berkat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancurkan. Bahkan orang yang sakit penyakit yang dialami kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hanya Tuhan saja yang bertata, dan kuasa Allah terjadi sepenuhnya atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami siap dengan firman Allah dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih. Oh, puji Tuhan.
Shalom. Oh, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya pengen tes dulu yang timur, dua bangku timur sama yang belakang. Shalom. Haleluya. Yang barat, shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Ada damai sejahtera yang luar biasa di tengah-tengah kita. Ya, meskipun saya hari ini agak suara saya sedikit bingseng saudara ya. Tolong dimaklumi. Kalau ada yang gak jelas ditanyakan nanti ya, karena ada sedikit gangguan kesehatan, tapi tidak mengurangi damai sejahtera yang saya terima. Hari ini saya akan berbicara tentang damai sejahtera yang melampaui segala akal yang kemarin, itu part 1, sekarang yang part 2-nya. Saudara, saya akan review lagi yang kemarin saudara. Damai sejahtera itu apa yang kita bisa ketika damai sejahtera Allah itu hinggap di dalam kita, atau Tuhan berikan di dalam kita, atau kita menghasilkan buah-buah roh. Apa? Yang kemarin adalah di Filipi 4 ayat 7, saya langsung bacakan aja, kita review. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ada 3 yang kemarin saya sampaikan. Damai sejahtera itu membuat kita bisa berpikir dengan jernih dan mengambil keputusan dengan tepat. Karena kalau hati kita senang, kita nggak akan mengambil keputusan dengan kasro katanya orang Jawa, atau dengan gerusak-gerusuk. Ya, jadi tenang. Kalau orang tenang itu dapat berdoa, dapat memutuskan dengan jernih, saudara. Yang kedua, itu kita bisa melangkah dan bertindak bebas dari kelembuhan. Kalau kemarin saya bahas beberapa tokoh-tokoh yang karena kekhawatirannya dia nggak ada damai sejahtera, dia tidak bisa bertindak apapun, padahal dia bisa berbuat sesuatu karena kapasitasnya besar sekali ya. Yang ketiga, itu kita bisa beribadah dalam sukacita, karena di dalam damai sejahtera itu ada namanya mengucap syukur. Mengucap syukur itu berarti beribadah dengan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi indah sekali damai sejahtera ini saudara ya. Hari ini saya akan menyampaikan lagi saudara. Kita buka sambungannya di Yohanes 14 ayat 27. Berbahagialah saudara yang mendengarkan ini kemarin ya. Sudah jelas kemarin, saya tinggal tambahi saja hari ini. Yohanes 14 ayat 27. Kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 27. 1, 2, 3. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah, wow saudara, damai sejahtera yang kuberikan gak sama, dikatakan Tuhan, gak sama dunia saudara. Kalau dunia itu beda saudara. Kalau dunia itu seperti ini, kalau saldo saudara itu banyak, baru saudara itu tenang. Kalau saldo saudara ini cukup buat 10 tahun ke depan, baru saudara hahaha, ketawa-ketawa. Tapi saudara, ketika saldo saudara kosong, sudah khawatir, tidak bisa berpikir jernih, karena banyak orang melakukan kejahatan saudara. Ya, saya lihat berapa kali ya saudara, punyanya iparnya sendiri dicuri, punyanya anaknya sendiri, punyanya orang tuanya sendiri, ya dikudeta semuanya, karena merasa cemas akan hari depan, tidak bisa ada damai sejahtera. Jadi dia selalu berpikir dengan keruh seperti air yang kotor, nggak tahu isinya apa. Pokoknya comot aja. Ada yang di depan mata, apa yang bisa? Wis BPKB sikat, wis rumah sikat, wis pokoknya pikir kari, nggak bisa berpikir dengan ini loh, nggak bisa berpikir dengan jernih. Apa mas-masan orang tua sikat, ya kadang-kadang suami istri saling mencuri saudara. Ini karena tidak ada damai sejahtera yang memelihara hati mereka. Jadi ketiadaan damai sejahtera itu bisa dikatakan ketiadaan sorga di bumi. Karena begini, orang Kristen itu dipanggil untuk menjadikan bumi ini seperti sorga. Karena sesungguhnya setiap orang-orang anak-anak Tuhan ini harus menghadirkan sorga di bumi ketika dimanapun dia berada. Kegagalan bagi orang-orang Tuhan, kegagalan bagi anak-anak Tuhan ketika hidupnya tidak bisa menghadirkan sorga di bumi, melainkan neraka di bumi. Ya, di dalam rumah tangga misalnya, banyak hari-hari ini kepalsuan terjadi. Di depan berkata seperti itu, di belakang seperti ini, di lingkungan berkata seperti itu, di dalam rumah tangga seperti itu. Saya katakan begini, rumah tangga itu adalah ladang sesungguhnya bagi kita
untuk menumbuhkan buah-buah roh, saudara. Karena saudara bisa dilihat baik di depan orang. Misalnya saya jadi aser ya, baik, luar biasa, puji Tuhan. Mau didoakan, wah setia sekali. Misalnya seperti itu. Tapi belum tentu saya di rumah seperti itu. Bisa jadi saya kalau di rumah maki-maki istri saya. Bisa jadi saya kalau saya di rumah malas berdoa. Bisa jadi kalau saya di rumah tidak mau baca firman Allah. Makanya hari ini rumah tangga kita yang sudah tua maupun muda, apapun yang kita bangun di dasarnya itulah nanti akan buahnya. Kalau kita bangun dengan dasar harta duniawi, kalau harta hilang kita akan goncang. Makanya hari ini firman Tuhan ngomong begini, engkau akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya hari ini engkau dibangun harus dengan dasar firman Allah, yang dimana kekekalan itu akan terjadi. Kalau saudara dibangun dengan kasih, damai sejahtera dari dunia ini, saudara, dikatakan dunia akan lenyap dengan segala kejahatannya dan kebobrokannya, saudara. Kalau saudara ingin lenyap dengan segala itu, silakan. Bangunlah saudara dengan apa yang saudara bisa lakukan. Aku kerja, aku luar biasa, aku kuat, aku bisa tanpa Tuhan, silakan saudara. Karena dunia itu menawarkan hal-hal seperti itu. Apa yang saudara kuat. Jadi apa perbedaan damai sejahtera dunia dan damai sejahtera Kristus? Nah kita masuk dulu. Dunia, yaitu gini, ketika kamu bisa mengontrol semuanya, kamu akan tenang. Ini dunia, damai sejahtera dunia. Kalau aku punya rekening bagus, kalau aku punya semua pekerjaanku semua, keluargaku aku bisa kontrol, aku yang pegang kendali dan semua terkendali, aku akan tenang. Tapi gini, uniknya, faktanya, apakah semuanya bisa sesuai kendali kita? Jujur saudara, kadang-kadang enggak. Pekerjaan yang kita rancangkan ternyata enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Keluarga, ya, apa yang kita maksudnya keluarga bahagia harus gini. Wes pokoknya saya punya aturan. Ternyata enggak sesuai dengan ini kita. Saya waktu itu ada satu kesaksian saudara, ketika saya ada conference saat itu begini. Ada hamba Tuhan yang sepertinya itu sangat baik mendidik anaknya. Firman Allah. Terus disiplin, keuangan oke. Ibunya dosen, bapaknya hamba Tuhan di Sidoarjo. Tapi ternyata saudara, kalau saudara tahu anaknya mati bunuh diri, loncat dari beberapa lantai di kampus di atas itu di Surabaya. Semua heran. Loh, siapa yang mati ini? Ternyata yang mati ini anaknya hamba Tuhan, saudara. Gerejanya besar. Anaknya hamba Tuhan, gerejanya besar. Ibunya terpelajar, bapaknya taat firman Tuhan. Kok bisa anaknya mati karena bunuh diri? Ternyata karena dibully dia. Ya, kenapa? Ini loh saudara, makanya kalau kita menurut kacamata kita bahwa semua bisa tak kontrol kok. Kalau semua ini bisa tak kontrol, semua bisa sesuai kok, enggak ada saudara. Ternyata yang kita lihat sempurna pun itu enggak bisa sempurna. Akhirnya mati dan semua menyesal. Dia kesaksian, saya menyesal. Ya, tahu ini telat. Kami orang tua hanya fokus pada didikan, tapi kasihnya kurang memeluk, kurang ngerti kedalaman hatinya anaknya. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa kita kendalikan semua dengan sempurna, saudara. Ya, dengan kata lain, semua yang dikatakan gemerlapan dunia dengan segala kekuatan, kemegahan, kekayaannya tidak bisa membuat kita tenang. Karena semuanya ujung-ujungnya pasti kacau, karena semua goncang, saudara. Jadi perbedaan damai sejahtera Allah dengan dunia itu begini. Kalau dunia, ketika kamu bisa mengontrol semuanya, kamu akan tenang. Tapi gini, kalau Kristus, damai Kristus itu lahir dari penyerahan. Katakan penyerahan. Lahir dari penyerahan. Ya, jadi bukan dari kebisaan atau pengendalian atas segalanya, bukan saudara. Karena begitu waktu itu unik ya saudara. Hari ini orang bisa di atas, besok bisa di bawah, besok bisa di tengah-tengah lagi. Makanya hari ini saya berkata, ketika engkau di atas jangan sombong. Ketika engkau di bawah enggak ada yang mengasihi engkau nanti. Tapi engkau di bawah jangan juga rendah hati, rendah diri juga. Wah, aku bukan siapa-siapa, jangan begitu. Engkau juga bisa berjuang sampai nanti bisa ke atas, itu bisa saudara.
Kalau di bawah jangan tawar hati, kalau di atas jangan sombong. Amin. Ini saudara, ya. Oke, kita masuk dalam pengajaran utama kita. Yang pertama, ada 3 poin, saya akan cepat. Yang pertama, damai sejahtera bukan berasal dari situasi. Kalau kemarin ya kita bahas juga tentang buah-buah roh. Ini seringkali orang Kristen itu menilai damai sejahtera itu dari situasi. Keluargaku baik, dia senang. Kerjaanku lancar, dia senang. Itu seringkali. Jadi saya menegaskan hari ini, damai sejahtera yang datang itu bukan dari situasi. Karena seperti tadi situasi, kalau rekeningku baik, kalau keluargaku baik, saya akan baik. Kalau masalahku selesai, saya akan tenang. Sebelum masalah selesai, saya akan gusar. Ya, saya terus lagi. Damai sejahtera bukan berasal dari situasi, tetapi dari pribadi. Katakan pribadi, pribadi. Pribadi dari Allah kita, Tuhan kita yang baik, namanya Yesus Kristus. Saudara, yang kemarin kita baca di Filipi, Paulus ngomong tentang kasih, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ternyata Paulus itu nulis itu ketika dia dalam penjara, saudara. Bayangkan, kalau kita dalam penjara kita cuma apa? Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya harus disidang, ya kan? Bokir tahu ya, dia nunggu lama di penjara itu. Filmnya Susana itu saya masih ingat tahun 90-an. Aduh, gimana kok aku gak disidang-sidang, gak ngerti perkaraku kapan, aku gak kerasan di penjara. Gak bisa bersyukur, bisanya cuma kapan ya aku bebas, kapan ya aku mengalami enak gitu ya, kapan? Apalagi Gen Z sekarang, Gen Z, ya Gen A, ya itu maunya enak, ya maunya work life balance, ya semua balance, ya kalau nggak mau tekanan, pokoknya maunya self feeling. Kalau sedikit tertekan dia nggak mau. Wah ini masalah. Tapi anak-anak Tuhan nggak boleh gitu. Nah kembali lagi, Paulus saat itu saudara itu nulis, hendaklah kamu saling mengasihi, hendaklah kamu saling menolong dan saling kau membangun hidupmu. Damai sejahtera Allah akan memelihara kamu. Ternyata itu di penjara saudara. Di penjara yang notabene itu menderita di sana, ketelanjangan, kelaparan saudara. Tapi dia bisa menulis itu, berarti begini saudara, di dalam Kristus, anak-anak Allah, kedamaian bukan ditentukan oleh situasi, ada amin? Tapi ketika engkau di dalam badai pun, saudara bisa merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Jadi saudara saya bisa katakan begini, damai sejahtera itu bukan ketiadaan badai. Damai sejahtera itu bukan kita nggak ada masalah. Damai sejahtera itu bukan karena kita tenang hidupnya lempeng aja, enggak gitu. Damai sejahtera itu adalah Tuhan hadir di tengah badai. Saudara, itu damai sejahtera dari Allah. Makanya hari ini rugi saudara, kalau enggak cari Tuhan itu rugi. Kalau saudara enggak cari Tuhan di rumah, saudara berdoa sama Tuhan, menyembah Tuhan itu rugi saudara. Kalau saudara enggak menyembah Allah, baca firman Tuhan itu rugi saudara. Karena hari ini, wow, saya mau bersaksi kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan itu memelihara hati kami sekeluarga, saudara. Ya, yang pertama itu tadi, damai sejahtera itu bukan dari situasi, tapi dari pribadi, saudara. Ya, kembali lagi, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan nanti bersaksi ya, kenapa nomor 1 itu bukan dari situasi tapi pribadi ya. Nomor 2, damai sejahtera itu menjaga hati sebelum mengubah keadaan. Banyak orang itu damai sejahtera datang karena dia keadaan itu berubah. Makanya doanya orang-orang Kristen itu sekarang begini, kalau mau instan, aku mau keadaanku berubah, aku mau keadaanku berubah, aku mau keadaanku berubah, tanpa mempedulikan hatinya yang berubah. Tanpa mempedulikan Yesus datang dalam hatinya, tanpa mempedulikan Yesus datang menguasai hidupnya. Ini saudara, masalahnya di situ. Tuhan tidak dibiarkan bertahta di dalam hidup kita, jadi kita tidak pernah dapat damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan Yesus. Saudara,
seringkali kita minta Tuhan mengubah situasi, tapi Tuhan lebih dahulu mengerjakan hati kita. Kita buka Filipi 4 ayat 7, kita baca lagi saudara. Kita perdalam lagi ya. Filipi 4 ayat 7. Tampilkan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Saudara, damai Allah itu memelihara hati dan pikiran itu gambarnya seperti ini. Seperti prajurit yang berdiri di pintu kota. Seperti satpam yang berdiri di depan rumah saudara. Makanya hari ini luar biasa Tuhan itu. Memelihara hati itu menjaga saudara. Jadi Tuhan dengan ayat ini pengen masuk dalam hidup kita. Bukan kita yang jaga, bukan kita yang berusaha. Tapi Tuhan yang berusaha menjaga hati dan pikiran kita saudara. Itu seperti gambarannya tadi ya. Jadi kita renungkan aja. Kadang-kadang begini, mengapa dua orang menghadapi masalah yang sama tapi responnya berbeda? Yang satunya bisa gusar. Kalau kehabisan uang, waduh gimana ini? Waduh gimana ini? Wes enggak ke gereja sih, wes nyari uang. Wes enggak ke gereja sih, mau gini. Wes enggak ini-inian, aku pusing. Jangan ngomongkan ini, sudah aku mau cari uang. Yang satunya dia langsung masuk kamar doa. Tuhan, terima kasih. Aku percaya cobaan ini adalah salah satu cara untuk Tuhan mengisi saya menjadi pribadi yang lebih next level lagi. Sertai aku, berikan aku kekuatan. Aku yakin segala perkara dapat kutanggung melalui Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Dan itu saudara, dua orang yang berbeda. Saya yakin solusinya juga berbeda saudara. Saudara, ayo, yang membedakan itu bukan besar kecilnya masalah saudara. Yang membedakan tadi sama-sama dua orang, tapi satu gusar, satu tenang, doa, dan dia lakukan yang terbaik. Bukan besar kecilnya masalah saudara, tapi siapa yang menyertai dia. Kita buka ya. Kita buka lagi di Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yang kau jagai dengan percayalah, sebab kekal. Wow. Saudara, dikatakan tadi damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Hari ini ada satu ayat dikatakan begini, yang hatinya teguh kau jagai dengan apa saudara? Damai sejahtera, sebab padamulah ia percaya. Makanya hari ini tadi saya bilang, bukan karena situasi engkau mengalami damai sejahtera, tapi karena pribadi yang menyertai saudara dan saya. Ini saudara, Yesus atau saudara pribadi yang benar-benar ingin hidup kita ini tenang saudara. Ayat yang terakhir kita baca tadi, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bukan gunung batu yang timbul tenggelam, tapi yang kekal. Hari ini, besok, bulan depan, tahun depan, dan selama-lamanya dia tetap gunung batu yang kekal untukmu dan untukku saudara. Makanya hari ini jangan khawatir. Tinggal kita mau enggak menyerahkan semua sama Tuhan. Karena damai sejahtera itu tadi bukan ketiadaan badai, tapi dengan siapa kita menghadapi badai. Kehadiran Allah di tengah-tengah badai adalah damai sejahtera yang sesungguhnya. Saudara, kalau kita ngomong tentang uang, saudara, itu enggak pernah habis-habisnya saudara. Ada aja masalah sama uang. Sama anak, sama suami istri, sama tetangga. Bahkan kemarin saudara saya lihat beberapa karyawan dulu 3 tahun yang lalu ya, sempat satu kali itu telat untuk gaji saudara ya. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saya lupa. Sampai telat 1 hari aja gaji. Kalau bagi saya mungkin enggak apa-apa lah 1 hari telat, enggak masalah. Tapi bagi orang ini saudara, ternyata masalah besar. Sampai akhirnya dia itu enggak berani pulang. Jadi dia tuh punya kebun ya, kebun kayak jagung kayak apa gitu ya. Jadi dia terus ada
pohon-pohon tinggi di sampingnya. Dia biasa tebar jaring di situ untuk duduk, untuk tidur-tiduran, ada pondoknya, untuk tembak babi hutan yang merusak kebunnya. Nah, sehari-hari dia pulang kerja, dia pasti ke sana. Nah, setelah ada satu ketelatan gaji, ternyata itu jadi masalah besar. Istrinya marah-marah, saudara. Wah, kamu gimana? Gimana saya bayar utang? Kamu ini mau gak mau harus ada itu uang sekarang. Takut dia. Di mana saya bawa uangnya? Masa saya mau ngutang ke orang? Uang ini cuma 1 hari. Nggak mau tahu. Sekarang aku malu sama tetangga karena tokonya harus sehari ini kita bayar. Yang besok loh, nggak bisa. Kalau nggak ada uang, jangan pulang. Saudara nggak pulang sungguhan orang ini. Saudara tahu di mana tidurnya? Di atas tadi, saudara. Ketika dia tempatnya mau nembak babi hutan, dia sampai nggak pulang tidur di sana, saudara. Ada nyamuk, ya, nggak ada lampu, saudara. Semalaman penuh di sana. Sampai dia tuh mikir-mikir besoknya, Pak, tolong tak Pak, saya nggak bisa pulang Pak. Waduh, itu chaos sekali, saudara. Makanya masalah uang ini nggak bisa kita ngomong, saudara. Saya akan bersaksi sedikit tentang bagaimana Tuhan itu memelihara damai sejahtera saya, ya saudara. Makanya kalau kita berpusat pada Tuhan, kita akan damai sejahtera. Ada beberapa kejadian yang dulu, saudara, sampai sekarang pun masih ada. Yang pertama, kalau sudah tahu arisan indek, ya. Arisan indek itu arisan yang 1-10 yang dia pasti dapat. Tapi yang pertama pasti lebih mahal. Yang terakhir itu bayarnya murah, dapatnya banyak. Ya. Singkat cerita, saya sama istri, karena ini beberapa kali saya ikut, saya dapat keuntungan. Ini yang menurut saya dan saya tidak kapok berbuat baik. Saya selalu berpikir begini, kalau ada keuntungan, saudaraku harus dapat untung. Saya bilang sama saudara saya, bro, ayo ikut arisan indek ini, kamu pasti dapat, enak. Saya 2-3 kali dapat dan itu beneran gitu. Setor, dia nomor 7 kalau nggak salah, dapat, masih aman. Nah, saya tidak tahu, ternyata dia ajak yang lain, saudara. Ngajak yang lain, notabene pasangannya. Akhirnya dia ikut arisan itu, dan ternyata ketika waktunya dia, saya itu di bawahnya dia. Jadi saya juga nggak dapat, saudara. Dia, saya dan istri, terus ini juga pasangannya. Jadi kita itu sama-sama nggak dapat, tapi dia dapat duluan. Jadi aman dong. Saya tanggung jawabnya sudah selesai dong, karena saya ngajak dia. Dia dapat aman, saya yang nggak dapat karena ketika itu arisannya jebol, dia lari. Jadi saya kerugian lumayan hari itu. Tapi uniknya yang satu ini ngomong ke kami, gimana ini? Harus ada yang tanggung jawab. Akhirnya kami begini, secara hukum atau secara moral saya nggak harus tanggung jawab karena saya ngajak satu itu, kamu yang ikut sendiri, saya nggak ikut-ikut kamu kan. Akhirnya karena kami tidak mau itu berjalan sesuai dengan kayak ya wes musuh-musuhan, yang penting selesai, yang penting aku tidak mau ngijoli, kamu kapok-kapok sendiri. Akhirnya kami begini, karena kami menghindari pertikaian, akhirnya kami mengganti uang 3.600.000 sama 3.800.000, saya lupa ya. Bahkan kami sendiri kena itu hampir 5 juta. Dan tapi saya masih nomboi orang itu, saudara. Dan saya gak masalah saat itu. Secara orang kayak, wah goblok kamu. Ada yang teman-teman yang bilang, jangan lo ngapain. Itu kan bukan urusanmu, itu kan urusannya dia sendiri. Tapi saya tidak mau, saudara. Saya mau memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, dan mulia, dan adil. Tidak apa-apa. Yang penting saya gak musuhan sama saudara saya. Akhirnya saya kasih itu semuanya. Menurut dunia itu suatu kerugian. Tapi sampai hari ini pun saya masih dipelihara sama istri saya, sama Tuhan. Sama anak saya, sama keluarga saya tidak mengalami kekurangan. Padahal hari itu, saudara, itu 10 tahun yang lalu itu lumayan. Keuangan 3.600.000 itu lumayan sekarang. Bahkan hari itu kalau saya mau cari uang 100-200 ribu itu susahnya minta ampun. Tapi saya dengan hati yang tekad dengan istri, oke, kita memersatukan kedamaian. Dan kita nggak pernah kayak, rugi ya. Ternyata Tuhan itu kayak gini loh. Wes kasih ono ae, yang penting hidupmu damai. Dan mulai saat itu, saudara, ketika saya kasih itu, hari berikutnya bertambah-tambahlah damai saya, saudara. Gak kepikiran lagi. Kalau menurut orang, wah kehilangan uang gimana? Tapi saya, waduh, makanya hari ini saya bersaksi itu luar biasa, saudara. Itu karena kebaikan, akhirnya saya
ya kena seperti itu. Tapi saya nggak akan pernah kapok berbuat baik, saudara, sama istri saya. Ada lagi yang kedua, saya jangan bosan ya, jarang saya bersaksi. Yang kedua itu saudara saya juga, ya, ini saya bisa saksikan, ya, tanpa mengurangi atau merendahkan seseorang. Dulu saya ikut asuransi ya saudara, itu nilainya kalau di total itu kalau ngumpul itu 20 juta saudara. Waktu itu istri saya kena, makanya saya ini bercerita supaya saudara-saudara juga waspada dengan asuransi. Asuransi itu gini ngomongnya, Pak, Bu, ini kalau ibu itu nabung terus 350 per bulan, itu nanti bisa banyak nanti hasilnya, bunganya 30%. Saya bilang, saya nggak butuh, karena saat itu saya bekerja, istri saya bekerja, bisa nabung sendiri. Saya pikir-pikir, siapa ini yang bisa punya kesempatan bagus ini? Ini karena nasabah lama, jadi kami kasih ini promo khusus katanya. Oke, saya pikirkan satu orang, karena saya memikirkan masa depannya dia, saudara. Biar dia nabung lah gitu. Akhirnya nabung setelah 5 tahun, ternyata saudara, saya kena scam ya, penipuan secara berkedok halus gitu ya. Nggak bisa dibatalkan karena sudah tanda tangan istri saya. Ternyata ada gini saudara, tabungan pendidikan jiwa itu dibagi. Jadi yang cair harusnya 20 juta sekian, yang cair itu hanya 8 juta 500 atau berapa. Saya hari itu kaget, itu pun kita ngambilnya itu karena ada teman yang ngambil duluan dan itu nggak cairnya cuma di bawah 50%, kaget dia. Langsung dia di grup woro-woro, istri saya langsung, loh ini ada temanku kok nariknya kok seperti itu ya, coba tarik juga. Kemandirilah kita. Aduh tenan, kena saudara. Akhirnya apa yang saudara pikirkan? Ya harus ganti. Saya mengganti belasan juta. Apakah itu saya bersungut-sungut? Istri saya bersungut-sungut? Enggak. Ya, tadi itu saya ngomong sama istri saya, kita berdiskusi, enggak apa-apa, tapi yang satu yang kita harus ngerti, jangan jemu berbuat baik. Meskipun kebaikan kita akhirnya dirasa sesuatu ya, atau menyebabkan sesuatu yang mungkin merugikan kita, jangan berhenti berbuat baik. Nah, hari ini engkau masih melihat kesetiaan Tuhan memelihara hidup kita. Wah saudara, kalau kita merasa mungkin orang-orang biasa kalau nggak sama Tuhan kapok berbuat baik, ya niatnya baik tapi ternyata harus seperti ini, bahkan harus hutang di atas hutang, tidak apa-apa. Dan saya merasakan hari ini saudara, tidak ada damai sejahtera yang menggantikan damai sejahteranya Allah. Oh iya saudara, saya tidur itu enak. Kalau saya sudah di rumah itu, kalau lihat istri saya nggak tidur, saya tanya, kenapa kamu nggak tidur? Loh iya, kalau sama istri saya. Kalau saya lihat dia tidur itu senang saudara. Kenapa? Kalau dia tidur itu pulas sekali. Kenapa? Kamu nggak ada beban ya? Nggak ada. Ya puji Tuhan. Jadi berarti saya berhasil jadi suami saudara. Jadi kalau anak saya nggak tidur, istri saya nggak tidur, saya tanya, mikir apa? Nggak ada. Karena saya selalu seperti itu. Kalau ada pikiran sama anak istri saya kenapa? Tapi puji Tuhan hari ini Tuhan tetap memelihara hati saya tanpa bersungut-sungut saudara. Sampai kita itu merasa begini, kok nggak ada kekhawatiran sama sekali ya. Ini loh, saya sampai gitu, ini loh. Sama saya tuh senang sama Tuhan, ini loh yang namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di atas akal manusia. Harusnya bisa bersungut-sungut, tapi saya nggak bersungut-sungut sama istri. Bahkan saya diberi damai sejahtera yang dimana tidur saya itu nyenyak saudara. Setiap pagi bangun itu rasanya enak saudara. Wow, saudara, ini kesaksian saya, dimana di tengah badai Tuhan hadir mendamaikan kami. Dimana di tengah badai Tuhan hadir berkata sama kami, tenang, engkau ada bersama-sama dengan aku. Wow, dulu saya khawatir masa depan saudara, tapi semenjak Tuhan berbicara jelas dalam hidup kami tidak pernah khawatir akan masa depan. Yuk, yang ketiga, ini yang harus kita lakukan. Mengapa orang nggak boleh khawatir ya atau masa depannya? Oke, yang ketiga, yang terakhir, jadikan kebenaran sebagai gaya hidup.
Katakan gaya hidup. Oh, Yesus. Kita buka Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Saya akan lebih dalamkan lagi. Kemarin kita udah baca ya. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama. Saudara, 1, 2, 3. Jadi akhirnya semua yang benar, semua yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dan patut, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, terima, akan, wow, tujuannya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berarti jalannya adalah dikatakan tadi, semua yang dikatakan, semua yang apa tadi? Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu, dan jalannya adalah dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari. Saudara harus belajar dulu tentang kasih, pengharapan dan iman, tentang tadi itu, tentang semua yang benar, suci, manis dan lain sebagainya. Semua yang kau telah pelajari dikatakan, dan semua yang apa yang kamu telah terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Berarti itu, maka Allah damai sejahtera akan memelihara kamu. Saudara, jadi begini, damai sejahtera Allah itu bukan hanya dialami oleh orang yang berpikir benar. Hari-hari ini kita mengagung-agungkan tentang mental health dan mindset yang bagus. Itu sangat benar, apalagi itu didasari dengan firman Tuhan. Tapi hari ini berkata bahwa damai sejahtera itu dialami oleh orang yang hidup sesuai dengan firman Allah. Jadi bukan cuma pikirannya saja, damai, 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 enggak saudara. Tapi dengan melakukan firman Allah, itu juga menuju kepada damai sejahtera. Saudara, bayangkan, ketika di dalam rumah tangga saudara, ketika dalam pelayanan saudara, saudara melakukan semua yang benar, semua yang manis. Wah saudara, kalau saudara melakukan semua benar, manis, suci, baik, kebajikan, saudara lakukan semuanya, betapa indahnya hidupmu saudaraku. Betapa indahnya hidup keluargamu saudaraku. Betapa indahnya pelayanan saudara. Wow, semua isinya yang benar, yang suci, yang manis, kebajikan, kebaikan, kemurahan. Wah saudara, saya rindu setiap kita, keluarga-keluarga Allah, dibangun dengan dasar ini. Bayangkan sorga di bumi, ketika ada anak kita, nah kamu bagus, luar biasa, daripada goblok kamu. Ya, suami, ya, memang suami kadang-kadang lemot ya. Suami-suami itu kalau kita lihat di sosial media ada banyak ya. Kalau istri itu bisa semua, sambil ngomong sambil masak, sambil ini sambil telepon. Oh ya, sama gosip. Ya tadi itu kamu tahu ya, wah emasnya besar, waduh, ya diangkat-angkat tangannya gitu. Oh sampai gini di gereja. Sama dia masak sama temannya begini. Bisa itu kalau istri. Kadang-kadang kalau suami itu fokus. Kadang-kadang diajak ngomong, hah? Makanya kalau dia lagi lakukan sesuatu, kadang-kadang. Jangan begini, kamu ini tok lemot gitu. Kalau suami itu kalau dipuji itu dia tambah berusaha saudara. Contoh begini, Yotam sama Lisa misalnya. Wah, papa kamu gagah sekali ya, gitu ya. Wah kamu cekatan sekali, daripada kamu ini lemot, gak mau ngapa-ngapain ya. Kamu ini gagah sekali ya, apalagi kalau kamu ringan tangan, kan luar biasa begitu kan. Begitu damainya rumah tangga kita kalau dibangun dengan dasar ini saudara. Damai sejahtera itu ngalir terus. Saudara, jangan biarkan mindset ini ngomong gini. Kalau kamu benar, kamu saklek, kayaknya kamu itu orang yang kolot. Gak ada yang suka orang kolot. Saudara, demi kesehatan mental saudara, lakukan hal yang benar. Saudara, saya beberapa kali dituduh nyuri uang saudara. Di perusahaannya saya yang kemarin, saya tuh berhenti dengan begini saya gini, coba saya keluar hari ini
kamu cek keuangan, kalau saya curi uangmu, saya ganti 2 kali lipat. Itu orang pertama yang bisa ngomong gitu sama orang Korea. Ternyata benar, dia datangkan audit. Saya tenang tuh, tidak ada masalah tuh. Karena apa? Karena buah saya melakukan hal yang benar saat itu, saudara. Jadi hidup saya ketika saya ada audit besar-besaran sama orang, sama ini, saya santai aja di rumah. Sudah enak, saudara. Makanya berlaku benar itu enak sekali. Nggak ketemu sampai sekarang. Saya nggak dapat apa-apa. Maksudnya saya nggak ada kesalahan apa-apa. Enak sekali melenggang kangkung, saudara. Bahkan beberapa hari yang lalu, saya sempat sempat disindir-sindir juga. Wah, kamu ambil komisi di dalam komisi. Ya, ada satu omongan seperti itu. Saya santai aja. Saya nggak kurang ajar ini orangnya. Mau ya. Saya dicurigain ambil komisi. Ya. Karena kebaikan saya adalah mengenalkan bayar itu beli dan sudah dibayar. Masih aja dituduh saya ngambil komisi. Padahal saya tulus sekali. Hari ini saya berkata sama saudara, gak ada sesuatu hal yang berjalan sesuai dengan impian kita. Meskipun kita sudah baik, tetap aja seperti itu. Dunia selalu menghajar orang-orang baik, orang-orang benar. Tapi kebenaran itu akan membela saudara. Saudara akan hidup dengan tenang sekali, dengan sangat damai. Di rumah tidur enak, di rumah tidur tengah tenang, lihat keluarga santai-santai, kita puji Tuhan. Coba hari itu saya beneran ambil komisi, saudara. Wah, saya akan, bagaimana cara saya menutupnya? Waduh, gelontangan semua. Sama kayak waktu itu saya dituduh, kalau saya beneran ambil uang itu, saya akan ganti 2 kali lipat. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Saya selalu cemas, nggak bisa tidur, ngapa-ngapain. Waduh, kalau saya salah omong juga, wah saya akan pusing 7 keliling. Tapi hari ini kebenaran akan memelihara saudara dan saya menghadapi segala ancaman-ancaman kejatuhan daripada iblis. Saudara. Hari ini, mari melakukan hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan yang patut dipuji, membuat kita merasakan damai dan ketenangan dalam hidup secara otomatis. Secara otomatis, katakan otomatis. Enggak dibuat-buat, saudara. Ya, jadi itulah bukan perasaan, saudara. Tapi karena Yesus hadir di tempat kita, di hati kita, di keluarga kita, kita dipimpin oleh firman Allah, maka sepanjang hidup kita akan diberkati oleh berkat-berkat yang luar biasa. Damai sejahtera, sukacita yang luar biasa akan hadir di dalam hidup kita. Ya, nyanyi sama-sama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Telah bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Lagi saudara, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku katakan aku diberkati. Aku diberkati, sama-sama katakan, aku diberkati. Ada amin. Haleluya. Kembali lagi ya. Biasanya kalau saya khotbah ada 2 hadiah ya saudara. Yuk, saya mau menantang saudara ya. Apa ya saudara? Apa? Ada bagian tadi ya. Ada yang benar, mulia, adil, suci, manis ya. Silakan siapa yang berani dan siapa yang hafal ayat tadi, atau minimal adil, suci, apa itu sampai bagian-bagiannya. Siapa yang berani? Gak ada yang berani? Di tadi yang di Filipi 4 ayat 8. Hai. Oh. Ada yang berani? Gak ada? Oke, ya. Saya langsung tanya. Di poin pertama tadi saya, apa? Damai sejahtera bukan apa? Berasal dari, ya silakan. Sini. Masih ada challenge yang kedua tadi, silakan dihafalkan tadi. Jadi yang di apa? Filipi 4 ayat 8, silakan. Damai sejahtera bukan berasal dari situasi, melainkan dari pribadi, yaitu Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Yebi.
Tangan. Ada kedua tadi, yang kedua silakan. Ayo. Sini. Ini sisterhood ini sepertinya. Gak apa-apa, yang penting nyerempet. Tadi firman-Nya itu berkata apa yang baik, apa yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, dan ngeblank loh, maaf. Pikirkanlah semua itu pokoknya gitu. Apa yang benar, yang baik, yang mulia, dan sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Waduh, mulia udah, adil. Satu lagi. Kudus. Oh, suci. Oke. Itulah saudara ya. Jadi ini hadiah, jangan dilihat nilainya. Ya, silakan. Terima kasih. Devi, Tuhan berkati. Silakan, Asa, Tuhan berkati. Tos dulu, Kate. Wes, Tuhan berkati. Thank you. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama. Saudara, biarkan Yesus itu ngambil alih hidup kita. Biarkan Yesus yang bertata atas hidup kita. Serahkan semua perkara kepada Yesus, maka engkau akan mengalami damai sejahtera. Hari ini mungkin engkau mengalami satu hal yang mungkin membuat engkau merasa dirugikan, merasa saya enggak patut bersyukur kok, masih ada masalah kok, masih belum selesai masalah. Tapi kekuatan Allah itu memampukan kita bersyukur di tengah-tengah masalah. Saudara, hari ini serahkan semua pada Yesus. Tetap cari perkenanan Tuhan, jangan berhenti. Jangan berhenti ketika engkau enggak dapat jawaban doamu. Jangan berhenti cari Tuhan ketika engkau sudah nemu jawaban doamu. Jangan berhenti, tetap cari Tuhan Yesus dan lakukan apa yang Tuhan inginkan. Niscaya apa dikatakan firman Allah, kalau kita sudah melakukan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah diajarkan Tuhan, dan apa yang sudah kita lihat teladan dari orang tua kita, dari para pemimpin rohani kita, saudara-saudara kita lakukan itu, maka dikatakan Allah sumber damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiran kita. Percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Engkau akan dibawa kepada ketakjuban dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Engkaulah mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan sama-sama, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu Tuhan. Katakan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, naunganmu. Katakan ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu
berserah penuh di hadirat seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Saudara, saya mau berdoa. Bapa, Kau lihat setiap kami yang hadir di tempat ini, hadir dari segala latar belakang kami, hadir dari segala kondisi kami. Kami hari ini sadar bahwa damai sejahtera yang hadir tidak dipengaruhi karena situasi, tapi karena Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami di tengah badai. Hari ini Bapa, kami mau berdoa, roh ketakutan, roh kekhawatiran, aku patahkan kau di dalam nama Yesus Kristus. Pergi, meninggalkan setiap jemaat GBI Efrata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Digantikan oleh roh damai sejahtera, roh yang membangkitkan iman, roh yang membangkitkan damai sejahtera yang luar biasa. Itu roh Allah yang kudus itu biarlah memenuhi hati kami. Terima kasih Bapa. Segala berhala yang menghalangi Tuhan bekerja sempurna di dalam hidup kami, apapun itu Bapa, kami patahkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Keluar roh Allah yang hidup penuhi kami. Kami mau bersaksi dan berdeklarasi bahwa hari ini kami akan dipimpin sepenuhnya oleh Kristus di dalam Roh Kudus yang ajaib dan firman Allah yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku buka hati, buka hatimu saudara. Tuhan hadir sama mereka Bapa. Oh, jamahan nyata sama Tuhan hadir. Seluruh ketakutan digantikan dengan pujian di altar. Oh, menyembah Tuhan, oh, menyembah-Mu. Ku buka hati, keluhan akan digantikan dengan sukacita. Hari ini ketakutan akan digantikan kemenangan di dalam nama Yesus. Oh, Kau ambil alih Tuhan. Oh, seluruh hidup di altar-Mu. Oh, di altar-Mu Tuhan. Di altar-Mu menyembah Tuhan. Kami mau di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Dengan sorak-sorai yang meriah bagi Allah, sumber damai sejahtera, Yesus. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara dan hamba-Mu kurang sempurna Bapa. Biar roh yang sempurna itu menerjemahkan di dalam hati kami pribadi, lepas pribadi. Berbicaralah terus Bapa dalam hidup kami, pimpin kami anak-anak-Mu tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami serahkan pekerjaan Tuhan yang luas itu. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami percaya kami terus dipimpin oleh Roh Allah. Terima kasih Bapa, Engkau akan mengingatkan kami apa yang kami pelajari, apa yang kami lihat, dan apa yang hari ini kami baca dan dengar. Kami tahu bahwa Tuhan terus menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meteraikanlah firman Allah, biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami selesai dan kami syukuri firman Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Diberkati firman Tuhan. Haleluya, kita percaya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal melimpah atas hidup kita semua hari ini dan sampai selama-lamanya.
percaya. Katakan amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Kita mau berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan. Semoga melalui firman-Mu dapat menguatkan hati kami. Amin. Dan berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Yesus. Kiranya dapat dipakai lebih biasa lagi. Dan juga berkati keluarga-keluarganya agar mendapat urapan yang baru, Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan mata uang kami. Dan juga berkati yang telah memberi, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kita mau pujikan. Kita mau selalu di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu.
dahsyatnya seperti apapun, tetap teguh. Biarlah kita mau senantiasa ada di bawah kepak sayap Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita kuat bersama Yesus. Dan kita percaya bersama Yesus semua beres. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan kegiatan gereja sepekan. Minggu pagi ada ibadah anak pukul 8. Minggu sore ada ibadah raya pukul 4 sore. Hari Selasa ada ibadah pujian penyembahan pukul 8. Hari Rebo ada KRT, ya. Hari Rebo besok tanggal 1 Juli ada KRT di rumah Bapak Ibu Ketut yang baru, ya, yang Tuhan sudah anugerahkan kepada keluarga besar ini, ya. Kasih Tuhan itu luar biasa, sungguh nyata dan nyata atas kehidupan beliau, Bapak dan Ibu Ketut. Haleluya. Dan alamatnya ada di Perumahan Sonas, Klatak Raya, Blok A40, ya. Itu letaknya di depannya Hotel Pelengkung, ya. Kalau misalnya dari sini itu ada hotel ya, Berlian Abadi, ya. Dari Berlian Abadi itu 50 mungkin, ya, 50 ke utara ada gapura masuk, ya, masuk ke barat. Saya juga nggak tahu, ya, cuman saya pernah kantor Ibu Ristanti, ya, tempatnya sama, ya, di depannya perumahan Sonas, ya. Jadi hari Rebo tanggal 1 Juli, ya, ada ibadah KRT di rumah Bapak Ibu Ketut yang baru, ya, di Perumahan Sonas Klatak Raya, Blok A40, ya. Nanti di Sherlock, ya, ada Sherlocknya, nanti di share ke grup GBI, ya, saudara. Dan hari Kamis ada ibadah wanita pukul 18 atau jam 6 sore. Dan hari Jumat jam 18.30 atau setengah 7 ada doa syafaat secara online, ya. Sementara di grup pelayan saja, ya, belum ada di grup GBI secara keseluruhan, ya. Jadi sementara masih sebatas pelayan saja, ya. Itu ada di Jumat jam setengah 7 malam, ya, 18.30. Itu ada di Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, dan Jumat yang keempat adalah doa pelayan, ya, secara onsite, ya. Kita datang di tempat ini, jamnya sama, jam setengah 7. Hari Sabtu ada ibadah pemuda dan remaja, ya. Dan untuk mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mau, ya, minta bantuan doa, ya, nanti bisa ditulis terus disampaikan kepada Aser, ya. Nanti Aser boleh disampaikan kepada Bapak Gembala, nanti kita doakan lewat online itu, ya, Bu, ya. Iya, lewat online itu, saudara, ya, lewat online itu kita doakan, ya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan atau rindu didoakan, ada doa yang ingin, ya, kita bantu dukung dalam doa, boleh disampaikan secara tertulis dan disampaikan ke Aser yang bertugas. Haleluya. Ya, saudara, mari terus dukung, ya, terus dukung dalam pembangunan gereja kita, ya. Apapun, seberapapun yang kita berikan, itu sangat berguna untuk terlaksananya pembangunan gereja kita, yaitu lahan parkir, ya. Kita percaya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, amin. Semuanya Tuhan sediakan, amin, ya. Kita boleh masukkan di kotak pembangunan yang ada di depan itu, dan sementara belum ada, ya, secara ya, belum, ya, TF-TF-an itu belum, ya, nanti ya,
Ibu Saudara bisa masukkan di kotak pembangunan yang sudah disiapkan di depan sana ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari terus ya, kita mau tetap setia. Setia dalam ibadah kita. Setia kalau kita tertanam di gereja kita setia di gereja kita. Amin. Amin. Mari kita mau bertumbuh dengan kuat, dengan akar yang kuat di gereja kita. Ya. Kita mau berkomitmen ya, mempunyai rasa tanggung jawab untuk kemajuan perkembangan gereja kita, baik secara kualitas maupun secara kuantitas ya. Dan mari kita terus dukung proyek pembangunan lahan parkir gereja kita. Ya, kita mau terus dukung dalam usaha-usaha untuk penggalangan dana ya. Pembangunan ini lewat budidaya lele, kuliner juga. Kuliner itu untuk pembangunan juga, Bapak Ibu Saudara ya. Juga penjualan kaos, semuanya yang kita usahakan untuk terlaksananya pembangunan, untuk donasi ini mari kita dukung ya, kita support, kita doakan, dan kita percaya waktu yang terbaik Tuhan akan nyatakan bagi gereja kita. Amin. Dan semuanya bukan untuk kemegahan kita panitia pembangunan khususnya, tetapi biarlah semuanya nama Tuhan yang dimuliakan. Tetap semangat, maju terus, setia terus ya, pantang mundur. Kita percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Dan untuk anak-anak yang mengikuti BU Camp ya, itu besok hari Rebo seperti Bapak Gembala bilang, kalau nanti disampaikan untuk yang ikut youth camp itu jam 3:30 subuh ya. 3:30 subuh sudah ada di gereja ya. 3:30 subuh itu sudah ada di gereja. Jam 4 subuh itu sudah berangkat ke Malang ya. Supaya apa? Supaya enggak ngebut-ngebut gitu ya, biar santai sampai di sananya sudah prepare semuanya. Dan di sana kita juga harus daftar ulang lagi jam 11. Jadi biar nututi jamnya ke adik-adik semuanya harus tepat waktu ya, harus tepat waktu. Jadi jam berapa yang ikut youth camp kita kumpulnya? Jam berapa? 4. Oh, ya, kita kumpul jam 3:30. Jam 4 kita sudah berangkat. Kalau jam 4 belum datang ditinggal ya, Bu? Enggak ya. Makanya biar enggak ditinggal 3:30 udah datang di sini. Atau nginep di sini boleh, Bu Gembala? Iya, boleh katanya. Tadi ya dengar-dengar Tirsa sama Lintang mau nginep. Sasa nginep enggak? Ya, biar gak ketinggalan boleh nginep di sini ya Bapak, ya Ibu. Oke. Ya, setelah ini mohon didoakan untuk anak-anak yang ikut youth camp agar mereka semua bisa mengikuti, menangkap semua materi yang baik ya, dan melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Ada Tirsa, ada Lintang, ada Sasha, Matthew, Lukas, dan Hai. Nanti setelah pujian kalian boleh maju, nanti Bapak Gembala mendoakan. Haleluya. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita percaya ibadah kita ibadah yang diberkati dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan senantiasa buka jalan. Saat tiada jalan, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita berserah kepada Tuhan. Yesuslah jawaban hidup kita. Amin. Jalan di lautan, mata air di padang gurun,
Terima kasih Bapa atas penyertaan daripada Engkau. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya dan sangat percaya ibadah kami ibadah yang Kau berkati ya Tuhan. Engkau hadir dalam setiap ibadah kami. Engkau mengurapi setiap kami. Dan firman yang kami dengar Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Nya Bapa. Sehingga apa yang menjadi tugas kami untuk kami kerjakan, apa yang menjadi mandat daripada Engkau, kami lakukan ya Bapa. Nah firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan, urapan-Mu selalu baru dalam kehidupannya. Berkat-Mu atas kehidupannya, rumah tangganya, anak-anaknya semuanya diberkati dan apa diusahakannya dibuat jadi berhasil. Dan kami semuanya sore hari ini diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam permasalahan semua dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga seluruh umat-Mu di umat yang lebih daripada pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang kami doakan Tuhan, di antaranya lahan parkir ya Tuhan. Kami percaya, kami secara manusia, secara unity gak mampu karena kami terbatas. Maka itu Bapa, kami bersatu hati. Kami melihat pribadi yang tidak terbatas, pribadi yang maha kuasa dan pemilik mujizat. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pembangunan lahan parkir akan terjadi sesuai dengan kehendak daripada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dana-dana yang kami perlukan, kami percaya Engkau mencukupkan sesuai waktu yang Kau tentukan ya Bapa. Apa yang kami usahakan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hamba berdoa bagi anak-anak yang akan berangkat ke Malang Tuhan untuk mengikuti UCAM ya Bapa. Biarlah apa yang nantinya materi-materi yang akan digagas di sana, materi yang diterima di sana dapat membekali mereka-mereka ini Bapa untuk semakin hari semakin taat, semakin setia, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga jadi pribadi-pribadi yang Kau pakai sesuai dengan karunia-karunia yang sudah Kau berikan ya Bapa. Haleluya. Pada saat sore hari ini Bapa, terimalah penyertaan Tuhan hari ini sampai besok perjalanan sampai pulang, sehingga hikmat Tuhan ada dalam kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terimalah hikmat daripada Tuhan, penyertaan pelindungan daripada Tuhan hari ini, besok berangkat sampai pulang di dalam penyertaan perlindungan Tuhan, sehingga engkau diberi hikmat untuk dapat mengikuti setiap materi-materi dan hikmat Tuhan turun atasmu, dipakai Tuhan yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah hikmat daripada Tuhan sehingga engkau dapat diberikan perlindungan, penyertaan hari ini, besok pagi sampai pulangnya di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehingga diberikan hikmat untuk dapat menerima materi-materi dan Tuhan pakai dan luar biasa dan urapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah hikmat daripada Tuhan dan penyertaan daripada Tuhan hari ini, besok pagi bahkan sampai pulang di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan materi-materi yang diberikan, kami percaya hikmat Tuhan atasmu sehingga aku mengerti apa menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah hikmat daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan hari ini, besok pagi bahkan sampai pulang di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan di sana engkau berikan, yaitu menerima daripada materi-materi yang diberikan, dan engkau menjadi pelaku-pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terimalah hikmat daripada Tuhan, dan kami percaya penyertaan Tuhan hari ini, besok pagi bahkan sampai pulang sempurna adanya, sehingga yang selama di sana materi-materi yang diberikan, kami percaya hikmat Tuhan atasmu sehingga kau menjadi pelaku-pelaku firman. Semakin hari semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semuanya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Generasi-generasi gereja di akhir zaman, kami percaya Tuhan, Kau pakai seluruhnya. Kalau saat ini kami mengutus beberapa anak-anak, kami percaya revival terjadi. Kami percaya Tuhan, multiplikasi terjadi ya Tuhan. Kami percaya impartasi terjadi ya Tuhan. Lewat kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa juga bagi bangsa negara kami ya Tuhan, di mana Engkau mengetahui keberadaan bangsa kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir atas bangsa kami. Shalom-Mu menguasai bangsa negara kami Tuhan, sehingga Kau berkati tanahnya, udaranya, hasil ladangnya, semua ini berkati.
Pemerintahan yang ada dari presiden, wakil presiden sampai terendah Tuhan, biar menjadi pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang takut akan Engkau, dapat menjalankan roda pemerintah dengan adil dan makmur dan sejahtera daripada rakyat Indonesia Bapa, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar oleh karena kebenaran, bukan karena kesaliman ya Bapa. Terima kasih Pak, terima kasih terlebih gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, kami percaya Tuhan, pakai gereja-gereja semuanya Tuhan di Indonesia maupun di Kota Banyu khususnya, di gereja berdampak, membawa terang daripada Engkau, menerangi Indonesia, sehingga lewat gerejamu Tuhan, namamu dipermuliakan, lewat gerejamu Tuhan, baik jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah Engkau. Sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa maut apapun yang berjalan kaki, naik kendaraan semuanya. Berikan yang perlindungan sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ya, besok di hari-hari mendatang kami dapat kembali ke tempat ini dengan satu tujuan, hanya menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah pada sore hari ini dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Mari kita angkat tangan ke atas, terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar. Mengiringi setiap langkah kita di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya.